Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada dosen pengampu Corporate Governance, yaitu Dr. Ayatullah Misel Musafi, SE AKMAK. Perkenalkan, saya Nazila Alfi Ramadhani dari kelas Akuntansi Sektor Publik tahun 2022, kelas KK1. Hari ini saya akan memaparkan hasil kajian saya mengenai penerapan prinsip Good Corporate Governance di FKS Group berdasarkan kerangka OECD. Kajian ini saya susun berdasarkan teori CGC dari OECD serta pengalaman saya pribadi saat melaksanakan magang di PT Padiflor Nusantara yang merupakan bagian dari FKS Group. FKS Group merupakan perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang agribisnis dan juga distribusi pangan yang memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan pangan di Indonesia. Beberapa produk utama dari FKS Group antara lain yaitu ada gula, maizena, dan juga tepung tapioka yang didistribusikan ke berbagai sektor industri dan juga konsumen akhir. Jadi selama saya menjalani magang di PT Padiflor Nusantara, saya melihat langsung bagaimana sistem operasional termasuk bagaimana perusahaan menjunjung nilai-nilai integritas, akuntabilitas, dan juga profesionalisme. Hal ini membuat saya tertarik untuk melihat lebih jauh apakah penerapan prinsip-prinsip good corporate governance di FKS Group sudah selaras dengan standar internasional, khususnya yang dirumuskan oleh OECD. Nah, berikut ada kerangka OECD. Nah, jadi OECD itu organisasi for Economic, Corporate, and Development mengeluarkan dokumen resmi pada tahun 2015 yang berjudul G20 atau OECD Principle of Corporate Governance. Nah, dalam dokumen tersebut terdapat 6 prinsip utama yang merupakan jadi standar global dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Yang pertama itu ada kerangka tata kelola yang efektif, yang kedua itu ada hak dan perlakuan setara terhadap pemegang saham, yang ketiga itu ada peran pemangku kepentingan, yang keempat itu ada transparansi dan juga pengungkapan informasi, yang kelima itu ada tanggung jawab dewan, yang keenam itu ada pengawasan dan juga manajemen resiko. Jadi kerangka ini menjadi alat analisis saya untuk mengukur apakah FKS Group telah menerapkan prinsip-prinsip G2Z secara menyeluruh dan juga konsisten. Nah, jadi penerapan G2Z di FKS Group, saya akan jelaskan satu persatu bagaimana FKS Group ini menerapkan keenam prinsip dari OECD ini. Yang pertama tadi kan ada kerangka tata kelola yang efektif. Jadi FKS Group ini memiliki struktur organisasi yang terintegritas dan juga profesional. Nah, terdiri dari Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Komite CGC, dan juga Komite Resiko. Nah, struktur ini juga bertujuan agar pembagian tugas dan juga pengawasan yang jelas. Yang kedua itu ada hak dan perlakuan terhadap pemegang saham. Jadi FKS ini memiliki komite nasional dan juga remunerasi yang memastikan bahwa proses rekrutmen pemimpin dilakukan secara transparan dan juga adil. Dan yang pada akhirnya akan menjaga kepentingan pemegang saham sendiri. Yang ketiga itu ada peran pemangku kepentingan. Nah, jadi dalam praktiknya, ternyata FKS Group ini menjalin komunikasi yang aktif dengan karyawan dan juga mitra logistik, lalu pada masyarakat sekitarnya. Contohnya aja, ada program pelatihan karyawan serta kerjasama logistik yang mengedepankan efisiensi dan juga tanggung jawab sosial. Yang keempat, yaitu ada transparansi dan juga pengungkapan. Jadi, FKS Group telah mempublikasikan struktur organisasinya ini dan juga tanggung jawab jabatan secara terbuka.
baik melalui laporan internalnya maupun lewat website perusahaan. Yang kelima itu ada tanggung jawab dewan. Jadi Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan melalui dua organ utama. Yang pertama itu ada Komite Audit dan juga Komite CGC yang memastikan manajemen menjalankan fungsi sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Yang keenam yaitu ada pengawasan dan juga manajemen resiko. Jadi FKS memiliki fungsi internal audit yang independen yang melaporkan langsung kepada uh, Dewan Komisaris. Ini menjamin bahwa potensi resiko bisa terdeteksi lebih awal dan ditindaklanjuti dengan baik. Nah, selanjutnya itu ada temuan dan juga permasalahan. Jadi, meskipun secara struktur sudah terlihat baik, saya menemukan beberapa kekurangan dalam penerapan CGC di FKS Group yang perlu menjadi perhatian. Yang pertama itu ada minimnya pengungkapan data kuantitatif. Jadi, laporan CGC FKS Group ini masih bersifat naratif atau deskriptif. Jadi, tidak terdapat data penting seperti jumlah rapat yang diadakan, tingkat kehadiran anggota dewan, terus juga hasil audit internal atau tindak lanjut atas pelanggaran CGC. Padahal data kuantitatif penting untuk mengukur efektivitas dan juga tata kelolanya. Nah, yang kedua itu tidak ada penilaian eksternal CGC. Nah, jadi sejauh ini FKS Group belum mencantumkan hasil penilaian dari pihak ketiga seperti Indonesian Institute for Corporate Governance dan juga ASEAN Corporate Governance Scorecard. Nah, hal ini mengurangi objektivitas dan juga kredibilitasnya sendiri dalam laporan tata kelola mereka. Nah, yang ketiga itu kurangnya informasi tentang inklusi dan juga keberagaman. Jadi, tidak ditemukan data tentang representasi gender, usia, maupun latar belakang profesional. Dalam struktur Dewan Komisaris maupun direksi, keberagaman adalah aspek penting untuk menciptakan pengambilan keputusan yang inklusif dan juga inovatif. Nah, berdasarkan temuan tersebut, tentu ada rekomendasi perbaikan yang saya usulkan. Yang pertama itu tingkatkan keterbukaan data tata kelolanya. Jadi FKS Group ini disarankan untuk menambah indikator kuantitatif seperti jumlah rapat, terus juga ada kehadiran anggota dewan, terus selanjutnya ada hasil dan tindak lanjut audit yang terakhir yaitu ada laporan sistem whistleblowing. Ini akan membantu meningkatkan akuntabilitas dan juga evaluasi secara berkala. Yang kedua yaitu penilaian CGC eksternal secara berkala, mengikuti penilaian dari lembaga independen seperti EECG atau ASEAN CG Corporate akan meningkatkan kepercayaan investor dan juga stakeholder, serta menunjukkan komitmen perusahaan terhadap perbaikan berkelanjutan. Nah, yang ketiga ada susunan kebijakan keberagaman di Dewan. Jadi FKS Group perlu menyusun dan melaporkan kebijakan terkait inklusivitas seperti keterwakilan perempuan, terus juga ada generasi muda, terus serta keberagaman latar belakang profesi. Ini akan sejalan dengan praktik ESG, yaitu Environmental, Social, dan juga Government, yang semakin dinilai oleh publik dan juga investor. Nah, sebagai penutup, maka saya simpulkan bahwa FKS Group sudah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang cukup kuat dengan struktur pengawasan yang mendukung. Namun, masih terdapat perbaikan, terutama pada aspek transparansi, data kuantitatif, terus yang kedua yaitu penilaian independen eksternal, dan yang ketiga yaitu komitmen terhadap keberagaman. Dengan perbaikan di tiga aspek tersebut, FKS Group akan mampu memperkuat tata kelolanya dan juga meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan secara menyeluruh. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya.
Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan juga menjadi inspirasi bagi penerapan sisi di sektor swasta Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.